أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Ana ucapkan kepada antum semua yang sudah hadir di sini, ayo ikhwah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, alhamdulillah di malam yang kedua ini kita masih bisa berkumpul kembali. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa dikumpulkan dalam kebaikan. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita ucapkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun di antara manusia yang mengaku bahwasanya beliau adalah nabi, dia adalah nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga yaumul qiyamah. Baik, ayyuhal ikhwah, untuk malam ini kita akan melanjutkan materi kita semalam. Semalam kita sudah ambil al-hiwaru al-awwalu. Ya, al-hiwaru al-awwalu dari bab apa? Al-usratu. Jadi kita saat ini masih berada di judul al-usratu, tentang keluarga. Kita sudah ambil dialog yang pertama, al-hiwarul awal, dan malam ini kita berada di al-hiwar ats-tsani. Jadi seperti itu ya, gambaran apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, baik. Sebelum kita mulai, ana uridus soal, ana pengen bertanya terlebih dahulu. Ana akan mulai dari Al-Ustadz Hermanto Lepo. Kaifa haluka ya Al-Ustadz Hermanto? بخير والحمد لله أستاذ. Naam, kaifa halul usrah? Kaifa halu usrah? Al-usrah. كيف حال الأسرة؟ فهمت؟ الأسرة. Bagaimana kabar keluarganya? بخير والحمد لله أستاذ. Alhamdulillah, tamam ya Ustaz Hermanto. طيب وأنت يا الأستاذ إخوان شاه كيف حالك؟ الأستاذ إخوان شاه كيف حالك؟ بخير والحمد لله أستاذ. نعم، وكيف حال أسرتك؟ بخير والحمد لله. تمام، نعم. وأنت يا الأستاذ حبي كيف حالك؟ بخير الحمد لله. نعم، والأسرة الحمد لله بخير. بخير الحمد لله، تمام. وأنت يا الأستاذ الزول كيف حالك والأسرة؟ Alhamdulillah, kulu khair. كل خير، جميل. يعني أين أنت الآن؟ في البيت أم خارج البيت؟ Ana fil bait. في البيت. أنا نسيت يا الأستاذ الزول، من أين أنت؟ Ana min Bogor. أنت من بوغور، ما شاء Naam. الله. نعم. Aywa. طيب أيها الإخوة، بارك الله فيكم جميعا. Kita langsung saja masuk ke materi kita pada malam hari ini. Sebagaimana sudah Anda sampaikan tadi ya, kita akan melanjutkan di dialog atau percakapan yang kedua di judul Al-Usratu. Taib, Al-Hiwaru Ats-Tsani, dialog atau percakapan yang kedua. Unzur, lihatlah, wastamid, dan simaklah, wa'id, dan ulangilah. Naam. Taib, al-an, sekarang kita masuk ke, sebentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke dialog antara Umar dengan Utsman. Ana akan bacakan terlebih dahulu seperti biasa. Silakan disimak baik-baik. Nah, kita mulai dari Umar. Hal hadhihi syajarah? Naam. Hadhihi usratur rasuli
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah wa hadhihi walidatuhu Aminah wa hadza jadduhu Abdul Muttalib wa hadza ammuhu Al-Abbas wa hadza ammuhu Hamzah wa hadza ammuhu Abu Talib wa hadhihi ammatuhu Safiyyah wa hadza banuhu Al-Qasim. Perhatikan cara membacanya. Sebenarnya tidak masalah ketika antum membaca wa hadza ibnuhul Qasim, namun lebih bagusnya antum hubungkan langsung. Ya, langsung disambungkan sehingga seakan-akan di sini hamzah wasl ini tidak ada ya di kata-kata ibnun. Jadi kita langsung bacanya wa hadza banuhul Qasim wa hadza banuhu Abdullah wa hadza banuhu Ibrahim wa hadhihi banatuhu Fatimah wa hadhihi banatuhu Ruqayyah wa hadhihi banatuhu Zainab wa hadhihi banatuhu Ummu Kulthum. Insyaallah dialognya mudah ya. Baik, sekali lagi ikhwan, silakan disimak baik-baik. Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadha waliduhu Abdullah wa hadhihi walidatuhu Aminah wa hadha jadduhu Abdul Muttalib wa hadha ammuhu Al-Abbas wa hadha ammuhu Hamzah wa hadha ammuhu Abu Talib wa hadhihi ammatuhu Safiyyah wa hadha banuhu Al-Qasim wa hadha banuhu Abdullah wa hadha banuhu Ibrahim wa hadhihi banatuhu Fatimah wa hadhihi banatuhu Ruqayyah wa hadhihi banatuhu Zainab wa hadhihi banatuhu Ummu Kulthum. Baik. Al-an sekarang kita masuk ke penjelasannya. Penjelasannya sebenarnya tidak ada yang perlu dijelaskan di sini kecuali beberapa kata saja karena dialog yang kedua ini secara umum berbicara tentang apa? Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita langsung masuk ya. Umar dengan Utsman. Nah, nampaknya di sini ikhwan di dialog ini yaitu Umar dengan Utsman ini mereka melihat sebuah gambar pohon, namun pohon ini bukan pohon asli. Dalam artian bukan gambar pohon asli. Antum bisa lihat di layar ya. Kurang lebih seperti ini. Yang saya tunjuk pakai kursor. Nah, dia pohon, namun bukan murni pohon. Dia itu apa namanya silsilah nasab yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk pohon. Ya, silsilah nasab yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk pohon. Nah, makanya di awal percakapan Umar bertanya kepada Utsman, hal hadhihi syajarah? Hal hadhihi syajarah? Apakah ini pohon? Maka kata Utsman, na'am. Nah, di sini ikhwan bisa kita petik faedah kalau pertanyaannya menggunakan hal apakah, maka jawabannya ada dua saja. Antum bilang na'am, iya atau la, tidak. Sedangkan di sini menggunakan na'am, ya. Na'am kata Utsman. Hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ini. Ya di sini dia menggunakan hazihi karena usrah di sini dia untuk perempuan, usratu, ya. Makanya dia menggunakan hazihi. Hadhihi usratur Rasul. Ini keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya tadi keluarga Rasul, silsilah nasab Nabi, ya, dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah pohon. Nah, maka kata Umar sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini sebuah sunnah ya. Ketika kita disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut mengucapkan salawat kepada beliau. Baik.
Sudah tampak di depan mereka ada gambar pohon, tapi bukan sembarang pohon ya. Itu silsilah nasab Nabi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk pohon. Makanya di sini Utsman mulai membaca silsilah tadi, kemudian dia bilang, "Hadza waliduhu Abdullah." Hadza ini waliduhu, ayah beliau. Hu di sini artinya nya, ya, artinya nya atau beliau. Hu ini kembali ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak pribadi lebih suka menerjemahkannya ini ayah beliau Abdullah, atau antum bisa menerjemahkannya ini ayah Nabi Abdullah, ya. Kemudian Umar melanjutkan, wahadihi walidatuhu Aminah, dan ini ibu Nabi Aminah. Ya, kemarin sudah sempat Anda jelaskan apa perbedaan antara walidun, walidatun, abun dengan umun ya. Untuk murojaah pengulangan, walidun dan walidatun tidak dipakai kecuali menunjukkan orang tua biologis. Nah, orang tua kandung. Nah, itu ayah dan ibu Nabi. Kemudian kita lanjutkan. Utsman membaca lagi silsilah tadi. Utsman bilang, wahada jadduhu Abdul Muttalib. Cara bacanya Abdul Muttalib, bukan Muttalib. Banyak orang bacanya Muttalib, padahal Muttalib, ya. Dan ini jadduhu, jaddun kakek kan. Nah, dan ini kakek beliau atau dan ini kakek Nabi Abdul Muttalib. Paham tuh? Nah, ini penting. Selanjutnya ini penting. Kemudian Umar bilang, wahada ammuhul Abbas, ya. Dan ini ammu. Ammu ikhwah artinya paman. Tapi di dalam bahasa Arab, paman itu dibagi menjadi dua. Kalau dia paman dari sebelah ayah, maka kita bilang ammun. Kalau paman dari sebelah ibu, kita bilang khalun. Sebentar, Ana tulis dulu di sini ya agar lebih jelas. Nah, perhatikan di sini ya. Kita bagi menjadi dua, tidak terlalu rapi, tapi semoga bisa kebaca. Kalau dia saudaranya ayah atau paman dari sebelah ayah, maka kita bilang ammun. Kalau paman saya, ammi, ya. Kalau dia saudara ibu atau paman dari sebelah ibu, maka kita bilang dalam bahasa Arabnya adalah khalun. Khalun, ya. Ini untuk paman. Baik. Kalau untuk bibi dari sebelah ayah, maka itu adalah ammatun. Agak gede kepala akhirnya ya. Tapi semoga bisa kebaca ikhwan. Ammatun. Ya, ammatun. Ini bibi dari sebelah ayah. Baik. Kalau dia bibi dari sebelah ibu, maka kita bilang khalatun. Khalatun. Beda ya di dalam bahasa Arab. Antum harus tahu perbedaan ini. Nah, sedangkan Al-Abbas di sini radhiyallahu anhu, Al-Abbas, beliau ini saudaranya ayah Nabi. Jadi ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Abdullah, dan saudara-saudaranya banyak. Ada Al-Abbas, ada Hamzah, ada Abu Talib, ada Abu Lahab juga, ya, dari golongan yang musyrik, ya, Abu Lahab. Nah, ini ikhwan perhatikan, terlepas dari sejarah ya, kita berbicara tentang bahasa. Di sini semuanya menggunakan kata-kata ammun. Wahada ammuhul Abbas, wahada ammuhu Hamzah, wahada ammuhu Abu Talib. Semuanya ini paman Nabi dari sebelah ayah. Ya, paman Nabi dari sebelah ayah, Al-Abbas, Hamzah, dan Abu Talib. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, kemudian kita lanjut saja ke perkataan Utsman, wahadihi ammatuhu Sofiyah, ya. Dan ini ammun itu paman, maka ammatun itu bibi. Dan ini bibinya Nabi Sofiyah. Ya, jadi ini bibi dari sebelah ayahnya. Di sini tidak disebutkan bibi dari sebelah ibu. Baik, nah kita lanjut ikhwan. Jadi untuk paman dan bibi sudah ya, kita lanjut ke bawah lagi. Nah, di sini kata Umar, wahada benuhul Qasim. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Perhatikan ini ibnun. Ini ibnun lagi.
Ini ibnun lagi, ya. Wa hadza ibnu Al-Qasim. Dan ini anak laki-lakinya Nabi Al-Qasim. Bahkan Nabi pernah dijuluki atau dikasih kunyah. Kunyah itu panggilan abu atau ummu ya depannya. Nah, itu dengan Abul Qasim. Nah, itu wa hadza ibnuhu Abdullah, dan ini anak laki-lakinya Nabi Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim, dan ini anak laki-lakinya Nabi Ibrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak laki-laki, namun semua anak laki-laki Nabi wafat sebelum mencapai usia baligh, ya, wafat sebelum mencapai usia baligh. Baik, kemudian ikhwan, kita melanjutkan ke sebentar, kita melanjutkan ke yang ini selanjutnya. Wa hadhihi banatuhu Fatimah, ya. Dan ini anak perempuannya Nabi Fatimah. Ibnun itu anak laki-laki, maka ibnatun itu anak perempuan. Kita paham insyaallah ya. Wa hadhihi banatuhu Ruqayyah, dan ini anak perempuannya Nabi Ruqayyah. Wa hadhihi banatuhu Zainab, dan ini anak perempuannya Nabi Zainab. Dan yang terakhir, wa hadhihi banatuhu Ummu Kulsum, dan ini anak perempuannya Nabi Ummu Kulsum. Jadi semuanya di sini disebutkan ya. Namun sebagian saja dari paman-paman beliau, bibi-bibi beliau. Kalau antum pengen lebih lanjut ya mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka alangkah bagusnya antum membaca sejarah ya atau sirah berkenaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan. Sebelum Anda buka sesi untuk tanya jawab, Anda pengen antum memperhatikan beberapa hal yang berkenaan dengan bahasa di sini ya. Perhatikan di sini, dia sering mengulang dengan kata-kata haza, hazihi, haza, hazihi, haza, hazihi. Kata-katanya itu saja diulang ya. Sedangkan haza dengan hazihi artinya sama ini. Namun penggunaannya berbeda. Haza itu untuk laki-laki, walidun. Haza jaddun, laki-laki juga. Haza amun, laki-laki juga ya. Terus ke bawah anak laki-laki. Haza. Dia menggunakan haza untuk jaddun, untuk walidun, untuk amun, untuk ibnun. Namun ketika untuk perempuan, dia menggunakan hazihi. Sebagai contoh misalnya, walidatun, hazihi. Kemudian di bawahnya ada ammatun, ibibi, menggunakan hazihi. Di bawahnya lagi, misalnya ada anak perempuan, hazihi. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus kita pakai agar nanti, terutama bagi antum yang dari dasar, antum bisa menggunakan kapan menggunakan hadza, kapan menggunakan hazihi. Baik, insya Allah bisa dipahami ya, karena ini hanya sekedar pengulangan. Baik, sampai di sini ikhwan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah. Untuk usrah, Ustadz, kenapa menggunakan haji juga, Ustadz? Al-usrah muannas. Usratun, ada tak marbutah di situ. Oh, itu tidak menggambarkan perempuan dan laki-laki ya? Ya, jadi untuk berkenaan dengan muannas muzakkar yang sering kita artikan muzakkar ini laki-laki, muannas ini perempuan, itu tidak harus yang afwan ya, bukan berbicara kotor, tidak harus yang berjenis kelamin, yang memiliki jenis kelamin. Tidak harus yang memiliki jenis kelamin. Bahkan yang tidak memiliki jenis kelamin pun dia bisa masuk ke kategori muannas ataupun muzakkar dari bentuk lafaznya atau katanya. Setiap kata, ini secara umum ya, setiap kata yang diakhiri oleh tak marbutoh tahu insya Allah ya, tak Ya, marbutoh. Ustadz. Nah, yang dia kalau sendirian bentuknya seperti ini, kalau dia bersambung dengan kalimat sebelumnya bentuknya seperti ini. Nah, ini tak marbutoh. Setiap antum, ini tentunya kaidah umum ya, pasti ada pengecualian di dalamnya. Setiap antum menemukan kata di dalam bahasa Arab yang diakhiri oleh tak seperti ini atau yang seperti ini, maka dia masuk golongan muannas atau perempuan tadi. Walaupun dia tidak memiliki jenis kelamin. Ya, baik. Contohnya misalnya kita ada bahasa Arabnya papan tulis, janganlah papan tulis mobil.
Mobil itu sayyaratun. Sayyaratun, mana ada jenis kelaminnya? Tidak ada. Ya, sayyaratun seperti ini. Ini mobil ikhwan artinya. Tapi dia kalau ditanya ini sayyarah ini muannas apa muzakkar, laki-laki atau perempuan, maka kita jawablah perempuan. Buktinya apa? Ada tak marbuto di akhir. Tambah buton ya. Oke. Seperti itu ya. Baik. Silakan ikhwan, ada lagi? Tafadhal. Nampaknya malam ini sedikit ya peserta kita. Silakan ikhwan. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah, tamam. Antum sudah paham ini berarti. Nah, kalau sudah paham itu nanti diingat-ingat lagi ya. Hal-hal yang Anda garis bawahi tadi atau faedah-faedah tambahan antum bisa menjadikannya sebagai penambahan wawasan. Nah, baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, seperti biasa kita masuk ke sesi qiraatul hiwar yang membaca dialog. Di sini Ana pengen duluan Al-Ustaz Herman Firdiansyah. Al-Ustaz Herman mewujud. Ada Ustaz Herman Firdiansyah. Ada Ustaz. Ya, naam. Selanjutnya akan ditemani oleh Al-Ustaz Herman Tolepo. Al-Ustaz Herman Tolepo. Nah, Al-Ustaz Firdiansyah. Al-Ustaz Herman anta Umar sebagai Umar, wa Al-Ustaz Hermanto sebagai Utsman. Nah, tafadhal silakan. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah Wa hadhihi walidatuhu Aminah. wa hadza jadduhu Abdul Muthalib Wa hadza jaddu wa hadza jadduhu Abdul Muthalib Wa hadza Ammul Abbas. wa hadza ammuhu Hamzah Wa hadza ammuhu Abu Talib. wa hadhihi amtuhu mana Sofia. Sofia. Nah, yang ini silakan diulangi. Wa hadhihi ammatuhu. Ammatuhu Sofia. Nah, lanjut. Wa hadza ibnuhul Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnutuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnutuhu Zainab. Baik, cara bacanya wa hadhihi banatuhu. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Jamil. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Ahsan. Insyaallah ya, bacaannya jelas. Al-an tabadalah silakan guys. Hal hadhihi sajarata? Nah, ini Bade. Hadhihi sajarah. Nah, lanjut. Hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidutuhu Aminah. Ulangi. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Santa, lanjut. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Hah? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Nah, lanjut. Wa hadza ammuhu Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Muthalib. Abu Talib. Iya, lanjut. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah.
Wa hadza banutuhu Qasim. وهذا ابنه عبد الله. Wa hadza banutuhu Ibrahim. Ulangi. Wa hadza banutuhu wa hadza nu wa hadza banut wa hadza banutuhu Ibrahim. Mana huruf ta? Tidak ada huruf ta di sini. Wahadza banuhu. Wa hadza banuhu Ibrahim. Ayo, lanjut. وهذه ابنته فاطمة. Wa zi wa hadhihi banutuhu Ruqayyah. Ruqayyah. Lanjut. وهذه ابنته زينب. Wa hadhihi banutuhu Ummu Kulsum. Jamil, ahsan kalian Ustaz Hermanto Lepong. Namun diperbaiki dikit ya. Wahadhihi bena. Jadi wahadhihi bena, bukan wahadhihi benu. Wahadhihi banatuhu Ummu Kulsum. Nah. Baik, barakallahu fikuma al-Ustaz Hermanto Lepong wa al-Ustaz Herman Insyah. Nah, selanjutnya ikhwan ya, siapa lagi di sini yang belum? Al-Ustaz Ikhwan Syekh Medan, anta Umar wa al-Ustaz Zul, anta Uthman. Nah, tafadhala. Silakan. hal hadhihi syajarah? Ada Ustaz Zul? Afwan. Naam. Hadihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hada jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhul Abbas. Wa hada ammuhu Abu Talib. Atasnya dulu. Wa hada ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah. Wa hadza ibnuhul Qasim. Wa hadha ibnuhu Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Ahsan. Naam, qiraatun jamilah, bacaannya bagus. Silakan gantian. Naam. Hal hadhihi syajarah? Naam. Hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wa hada ammuhu Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hada ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hada ibnuhu Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummul Kulsum. Ahsan, Masya Allah ya, Masya Allah, Barakallahu fikum. Bacaannya bagus dan jelas. Nama Al-Ustaz Zul wa Al-Ustaz Ikhwan Syah. Baik, siapa yang belum di sini? Al-Ustaz Febbi. Nah, Al-Ustaz Febbi, tafadhal ya Al-Ustaz Febbi, anta Umar.
Nah, هل هذه هل هذه شجرة؟ na'am, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. Hadza waliduhu Abdullah. وهذه والدة أمينة. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. وهذا عمه عباس. Wa hadza ammuhu Hamzah. وهذا عمه أبو طالب. Wa hadhihi ammatuhu Safiyyah. وهذا ابنه قسيم. Wa hadza ibnuhu Abdullah. وهذا ابنه إبراهيم. Wa hadhihi banatuhu Fatimah. وهذه ابنته رقية. Wa hadhihi banatuhu Zainab. وهذه ابنته أم كلثوم. Ahsanta. Jamil. Naam, tafadhal ya Al-Ustadz Febi, Muidwan. Tadi siapa yang mulai duluan? Oh, ini ya, antum Ya ya. Ustaz. Jadi sekarang Ya. anak. Hal hadhihi syajarah نعم. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam. هذا والده عبد الله. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. وهذا جد وهذا جده عبد المطلب. عبد المطلب. Naam. Wa hadha ammuhu Al-Abbas. وهذا عمه حمزة. Wa hadha ammuhu Abu Talib. وهذه عمته صفية. Wa hadha ibnuhu Al-Qasim. وهذا ابنه عبد الله. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. وهذه ابنه فاطمة. Ulangi. Wa hadhihi. وهذه ابنته فاطمة. Wa hadhihi banatuhu Ruqayyah. وهذه ابنته زينب. وهذه بنته أم كلثوم. نعم أحسنت يا أستاذ Febri. Barakallahu fiik. Ya, qiraatun jayyidah, bacaannya bagus. Naam. Baik ayyuhal ikhwah, sampai di sini sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, sekali lagi apakah ada pertanyaan? Tanyakan saja, tidak apa-apa. Ini masih dasar kita, insya Allah masih mudah ya. Tapi justru yang mudah inilah kita harus membentuk fondasi yang kuat. Nah, paham insya Allah ya. Nah, dari seperti inilah ikhwan, dari ungkapan-ungkapan seperti ini, antum bisa menambahkan kosakata dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, misalnya paman, bahasa Arabnya ammun. Kalau paman saya, maka menjadi ammi. Ah, kalau anak paman, itu kan berarti sepupu kita. Sepupu kita. Anak paman itu sepupu kita kan. Nah, kalau antum ditanya apa sepupu bahasa Arabnya, tinggal antum tambahkan ibnu ammi. Kalau dia sepupu laki-laki, kita bilang ibnu ammi. Ibnu ammi artinya anak dari paman. Berarti dia sepupu. Ibnu ammi, sepupu laki-laki. Kalau sepupu perempuan bagaimana? Bintu ammi. Bintu ammi atau ibnatu ammi. Ya, jadi antum bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini untuk menambah kosakata antum di dalam belajar bahasa Arab. Baik, ikhwan, ada pertanyaan? Mafi soal, tidak ada pertanyaan? Masya Allah ya. Alhamdulillah, sudah paham berarti. Baik, Masya Allah. Nampaknya tidak ada pertanyaan ini. Kalau gitu kita masuk ke halaman selanjutnya. Ya, nanti dimurojaah lagi apa yang telah kita pelajari pada malam ini. Baik, selanjutnya ikhwan seperti biasa. Di sini ada al-mufradat, kosakata, al-arudu tampilan, unzur lihatlah, wastami' dan simaklah, wa'a'id dan ulangilah. Pertama kita ada apa? Syajaratun. Syajarah atau syajaratun artinya pohon. Pokoknya setiap tanaman yang dia memiliki batang, maka itu kita artikan syajarah. Ya, syajarah. Nah,
Nah, di sini, ikhwan, perhatikan, ada sebuah silsilah keluarga di sampingnya. Yang mana Adnan itu sebagai ayah. Jangan pula nanti antum bertanya, Adnan artinya apa, Ustaz? Ini nama orang ya. Adnan ini nama orang. Adnan memiliki dua orang anak. Anak laki-laki dalam bahasa Arabnya ibnun, anak perempuan dalam bahasa Arabnya ibnatun. Nah, anak laki-laki Adnan dan anak perempuan Adnan ya, itu memanggil saudaranya Adnan itu sebagai ammun dan memanggil saudarinya Adnan itu sebagai ammatun. Hanya saja di sini tidak letakkan sosok ibu ya seperti itu. Jadi ya ikhwah, ada pertanyaan enggak kira-kira berkenaan dengan kosakata ini? Tafadhal ikhwan. Masya Allah, tidak ada ya. Alhamdulillah. Sama berarti kalau tidak ada. Baik. Al-an ana uriduka. Sekarang silahkan dibaca dulu ya mufradat plus terjemahannya. Ana akan mulai dari Al-Ustadz Zul. Tafadhal ya Al-Ustadz Zul. Iqra al-mufradat dibaca terjemahannya sama kosakatanya. Nah. Syajaratun, pohon. Mhm. Ibnun, anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Mhm. Amun, paman. Ammatun, bibi. Baik, kalau anak tanya, kalau dari sebelah ibu, saudara ibu apa? Olatun, Saudara eh, saudara ibu. Kolatun, bibi. Lah, khalatun, na'am, bibi, khalatun. Kalau saudara ibu atau paman dari sebelah ibu, oh paman khola. Kholun, kholun. khalun, na'am, khalun dengan khalah, ya. Kholatun. Khalun dengan khalah. Jamil. Baik, ahsan ya Al-Ustadz Zul. Selanjutnya Al-Ustadz Febbi. Tafadhal ya Al-Ustadz Febbi. Hajar, Mhm. Naam. ibnun, anak laki-laki. Aywa. Ibu, anak perempuan. Mhm. Ammu, paman. Ammuhu, bibi. Naam, ammatun ya. Amatun, Naam, amat. amun dengan ammatun. Naam. Baik, Ustaz Febi masih ingat kalau dari sebelah ibu, saudara ibu? Holun, ho, holun, Ayo, khalun. Kalau saudari ibu, saudari. Holat, holatun. naam, khalatun. Sahih, ahsanta. Ana rasa cukup ya ikhwan ya, dua orang karena mufradatnya tidak terlalu banyak di sini. Nah, itu silakan diingat-ingat lagi nanti. Jadi di dalam bahasa Arab memang beda antara paman dari sebelah ayah dengan paman dari sebelah ibu. Baik, kalau antum ada pertanyaan, kalau kakek bagaimana, Ustaz? Apakah beda antara kakek dari sebelah ayah dengan kakek dari sebelah ibu? Jawabannya tidak ada beda. Ya, jadi kakek itu tetap jaddun, baik dari ayah maupun ibu. Nenek itu tetap jaddatun, baik dari ayah maupun ibu. Nah, baik, karena kita sudah menyelesaikan untuk kosakata ini dan tidak ada pertanyaan, ya ini sangat mudah insya Allah. Seperti biasa, kita langsung masuk ke latihan. Nah, di sini ada latihan, ada 8 gambar ya. Seperti biasa, gambar ini akan Anda bagi menjadi 4 gambar besar. Hadhihi surah al-ula, ini gambar yang pertama. Kemudian hadhihi surah al-thaniya, yang kedua, hadhihi surah as-salisa. Yang ketiga, wa hadhihi surah ar-rabi'ah. Yang keempat. Jadi 8 gambar ini Ana bagi menjadi 4 gambar besar. Seperti biasa perintahnya di sini, sil, hubungkan bainal kalimah antara kata wasurah dan gambar al-munasibah yang cocok atau yang sesuai. Nah, Ana akan mulai dari Al-Ustadz Herman Tolepong. Al-Ustadz Atas Herman Tolepong, lagi ya. belum lagi kepencet. Antum siap ya, insya Allah ya. Belum Ustaz, lagi Ustaz. Nah, belum siap, masya Allah. Baik,
kepencet ini. Nah, la ba'sa. Kalau Itu belum. Herman Firdiansyah, bagaimana? Siap? Siap, Ustaz. Nah, anak akan tunjuk gambarnya, antum sebut katanya. Hadhihi surah, Ammatun. wa hadhihi surah, Ammun. ahsanta, jamil. Yang selanjutnya, al-ustadzu Ikhwan Syah. Al-ustadzu Ikhwan Syah, bagian yang kedua. Hadhihi surah, Surah, wa hadhihi surah. syajarah, Ahsanta, hadza sahih ya, betul. Selanjutnya, siapa lagi yang belum di sini? Al-ustadzu Al-ustadzu Herman Tolepo sudah siap? Salah. Al-ustadzu Herman Tolepo bagian yang ketiga. Hadhihi surah Ibnatun. wa hadhihi surah Ibnun. ibnun. Ahsanta, jamil. Bagian yang keempat, Al-ustadz Febri. Tafadhal ya Al-ustadzu Febri. Hadhihi surah, Sodi, ha? itu sodikotun. Enggak ada pilihan sodikoh di sini. Hanya ada dua saja di sini. Mu mu Kira-kira apa ini? muallama Muallimatun. muallimatun. Saya muallimatun. Kalau anak tanya Ustaz Febi, apa arti muallimatun? Guru perempuan ya. Guru perempuan. Berarti yang di bawahnya, gambar bawahnya. Hobi batun. Nah, mana tabibatun? Dokter perempuan. Nah, kalau dokter laki-laki, Hobi bun. ahsanta, tabib, jamil, jiddan. Insya Allah ikhwan masih mudah ya. Ini masih mudah. Adapun halaman selanjutnya, ini sudah masuk ke dialog yang ketiga. Antum harus tahu bahwasanya latihan-latihan kita akan selalu berbentuk seperti ini. Maksudnya hubungkan, hubungkan, hubungkan sampai nanti kita memasuki judul yang kelima. Sekarang kita berada di judul yang kedua. Nah, nanti judul kelima baru antum latihannya berbentuk pemahaman teks. Ya, nanti kita baca teksnya atau dialognya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di teks. Nah, adapun untuk saat ini, insya Allah masih berupa sil. Nah, baik ayyuhal ikhwah, dengan begini kita sudah menyelesaikan materi kita untuk malam ini. Kalau antum ada pertanyaan, tanyakan saja berkenaan dengan bahasa Arab secara umum atau berkenaan dengan kosakata atau pelajaran kita pada malam ini. Silahkan ditanyakan. Barakallahu fikum. Silakan ikhwan. Ada pertanyaan? Nah, Ustaz. Jadi kalau kita mau manggil paman yang tidak ada hubungan dengan keluarga kita gimana? baik. Kalau tidak ada hubungan sama keluarga kita, misalnya kita mau bilang om gitu kan, Om, paman. maka kita menangkan sisi kelaki-lakian dari pihak laki-laki. Maka kita bilang am. Amun ya. Ya, karena laki-laki, sisi laki-laki itu dalam bahasa Arab lebih kuat ketimbang sisi perempuan. Ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan kekinian ya. Nah, memang dalam Iya, bahasa iya. Arab, itu memang laki-laki lebih diutamakan. Nah, jadi ketika kita mau, kita tidak kenal orang ini siapa, dan dia kira-kira seusia ayah kita bilang am, ya, wahai paman atau om gitu. Nah, baik, ada lagi ikhwan silakan. Insya Allah ya. Nampaknya awal-awal ini memang sedikit pertanyaan dan sudah menipis ini. Anggota kita sudah semakin menipis. Sarus Pandi tidak ada beliau malam ini. Sarus Pandi sama siapa lagi? Baru padahal masuk pekan kedua ini ya. Tapi sudah menipis seperti ini. Tidak tahu. Wallahu alam nanti pekan ketiga. Nah, baik. Ada lagi ikhwan? Silakan tanyakan saja. Tidak apa-apa. Nah, Ibu. Ibu, nampaknya tidak ada pertanyaan ya. Kalau Anda tanya-tanya satu persatu, Al-Ustadzu Febbi, pahim tak? Ya Ustaz. Fahim tak? Sudah paham? Alhamdulillah. Tamam ya. Paham. Baik. Al-Ustadzu Herman Tolepong, pahim tak? Insya Allah, Ustaz. Wal-Ustadzu Herman Firdiansyah, pahim tak? Insyaallah, Ustaz. Insya Allah. Nah, Al-Ustadzu Ikhwan sudah ya, pasti paham insya Allah. Insya Al-Ustadzu Allah, Ustaz. Al-Ustadzu Zul, Paham tuh, insya Allah. tamam. Nah, ya, kalau sudah pada paham semua,
insya Allah tidak ada lagi pertanyaan ya. Nanti kalau antum murojaah, silahkan kalau ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup atau langsung ke Ana. Kalau memang di grup antum merasa malu, silahkan langsung tanya kepada Ana. Insya Allah Ta'ala Ana terbuka dengan pertanyaan antum dan akan Anda jawab sesuai dengan kemampuan Ana. Baik, ya ikhwah, kita cukupkan materi kita untuk malam ini. Ana ucapkan kepada antum semua jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin. Rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ayyakum.